Kalau yang gue lihat di Indonesia ya menurut gue eh, semua kerja pemerintah itu kan banyak ya, jadi tugasnya masing-masing kan ada. Dan mungkin karena terlalu banyak tugas itu jadi ada beberapa sektor yang tertinggal gitu. Karena kita tuh mesti ada edukasi demo sih menurut gue ya, karena demo tuh macam-macam. Kalau misalnya Korea tuh sering yang presiden Nama gue Edward Justin Matthew, biasanya dipanggil Justin. Gue dari jurusan ilmu komunikasi. Kampusnya ada dari kampus tetangga lah. Halo, gue Priscilla Brenda, gue jurusan jurnalistik dan gue dari UMN. Oke, halo, saya Adeline Frederika Simatupang, biasa dipanggil Adel, jurusan jurnalistik dari Universitas Multimedia Nusantara. Halo, gue Philip, gue dari jurusan sistem informasi, gue dari kampus UMN. Gue nggak pernah ikut gitu. Alasannya karena ya pertama gue nggak dibolehin sama orang tua gue, itu pertama. Yang kedua karena emang titik-titik demonya itu waktu itu gue masih sekolah. Oke, kalau gue nggak pernah dan nggak mau sih sebenarnya. Dan juga pernah waktu itu ada demo terus kayak boleh nggak sih ikut, tapi nggak dibolehin orang tua juga, jadi ya udah gitu, nggak pernah kalau sampai sejauh itu. Kalau yang gue lihat di Indonesia ya menurut gue semua kerja pemerintah itu kan banyak ya, jadi tugasnya masing-masing kan ada. Dan mungkin karena terlalu banyak tugas itu jadi ada beberapa sektor yang tertinggal gitu. Jadi maksudnya kenapa gue bilang unjuk rasa atau demo itu efektif, karena mungkin dari para orang-orang yang pendemo ini, mereka tuh yang ngelihat yang tertinggal ini. Jadi yang tidak tersentuh oleh pemerintah ini bisa dibantu support sama pendemo ini. Jadi istilahnya dibantu lah, dinaikin lah. Kayak gitu sih menurut gue. Gue setuju karena tadi sependapat sama Filipon juga. Sorry Philip ya, yeah. Oke. Dia ngomong kalau emang menyuarakan suara-suara yang emang tidak bisa masuk ke pemerintahan lah, let's say gitu. Karena menurut gue demo itu nggak hanya di Indonesia aja, tapi study case-nya banyak kayak di Korea, Indonesia 1998 juga karena demo gitu loh. Jadi menurut gue efektif kalau memang tujuan dan poin yang ingin dicapai itu jelas dan emang banyak masyarakat yang datang gitu. Menurut gue gitu. Justru gue mikirnya gini, ketika ada terjadinya demo, berarti kan pemerintah nih ada satu kerja yang kurang gitu, ada satu kerja yang bolong atau yang gak kedengeran. Kalau kedepannya kita nggak perlu demo lagi, berarti kan secara tidak langsung kita ngomong bahwa pemerintah kinerjanya udah lebih bagus daripada sebelumnya. Jadi udah nggak perlu yang namanya orang-orang kecil tuh demo biar mereka didengar. Berarti kalau udah nggak perlu demo lagi kan secara tidak langsung berarti semua orang tuh bakal terdengar gitu sih kalau menurut gue. Kalau menurut gue, Oke. Setuju dulu nggak apa-apa. Setuju dulu. Gue setuju sih ke depannya kalau misalkan ya mahasiswa udah nggak perlu ikut demo lagi gitu. Karena ya kita harus ngikutin perkembangan zaman kayak gitu loh. Zaman udah makin digital misalkan. Kita bisa kok pakai cara-cara misalkan mungkin ini mungkin terlalu ekstrim ya, tapi kalau kita ngikutin kayak di Rusia gitu, mereka demo tuh sebenarnya turun ke jalan tuh udah pada takut. Kenapa? Karena takut tangkapin polisi. Itu pemerintahan Putin kan di sana kan keras banget. Tapi di sana mereka kuat di cyber war. Mereka kuat di hacking. Kayak gitu. Atau kayak India juga kalau demo tuh juga sadis juga tuh. Dia kalau demo kalau udah cyber hacking tuh pemerintahnya bisa diturunin. Mungkin bisa jadi kayak gitu sih untuk kedepannya sih. Mungkin ini tapi mungkin ke depannya kalau misalkan nih ya bisa dicoba gitu loh. Kalau gue sih lebih ke condong ke positif ya. Cuman kalau kadang tuh yang diambil media mungkin karena makanan media kali ya. Itu tuh selalu hal negatifnya. Ketika satu sisi dia lagi memperjuangkan hak asasi gitu misalnya, demo.
yang disorot bukan itunya, tapi di belakang ada yang tawuran, ada yang lempar-lemparan batu, ada yang apa. Jadi kan orang tuh stigmanya kalau demo mahasiswa rusuh, dah 3 ini nih. Ini tuh udah connect banget nih. Jadi kalau menurut gua, kalau dari gue sendiri tuh sebenarnya yang diambil tuh harusnya sisi positifnya, walaupun segala sesuatu di dunia ini ada sisi negatif dan positif ya. Sebenarnya 50-50, ada negatifnya, ada positifnya. Kalau misalnya gue lihat dari demo zaman dulu ya, mungkin lebih banyak positifnya. Tapi kalau misalnya makin kesini, balik lagi tuh sama pembahasan kita, makin banyak orang-orang demo yang gak jelas gitu, kayak ini mereka demo apa sih gitu. Jadi kalau misalnya dibilang 100% positif ya enggak juga, tapi kalau 100% negatif ya enggak juga gitu. Kalau gue bareng sama Adel yang kayak 50-50, gimana lo melihatnya sendiri? Dari satu kasus itu harus dicek dulu tuh apakah mereka benar valid demo, terus siapa aja, tujuannya apa, gimana media settingnya, terus pemerintahnya kayak gimana. Karena kita tuh mesti ada edukasi demo sih menurut gue ya. Karena demo tuh macam-macam. Kalau misalnya Korea tuh sering yang presiden tahun Sekian lah. Iya, pokoknya yang perempuan demonya mereka bukan anarkis, dia pasang lilin aja di jalan dan itu bertambah. Itu salah satu demo yang positif menurut gue. Menurut gue ya kinerja mahasiswa dalam menyuarakan pendapat mereka gitu ya, itu menurut gue sejauh ini dari sejarah yang kita lihat juga sih sangat-sangat efektif gitu sih. Soalnya kan emang apa yang mereka suarakan itu emang udah jadi kemauan rakyat juga. Oke, dari aku ya semua. Oke guys, jangan lupa kalau mau minta kalian tos satu sama lain buat kayak tanda damai gitu. Salam perdamaian. Sama ya, peace. Semoga tidak